Gak pakai lama, ayo kita bahas Toyota Kijang Innova Zenix. Ya, jadi gosip yang beredar itu bener. Toyota Kijang Innova sekarang pakai monocoque, bukan leather frame, dan pilihan mesinnya jadi dua, bensin biasa atau hybrid. Nah, yang ini versi hybrid dan adalah varian Q. Kita lihat bagian depannya, dia tuh bener-bener pakai grill yang kalau dilihatnya tuh kayak Toyota Highlander ya. Jadi ada mobil di Amerika sana itu Toyota Highlander mirip banget sama ini. Dan dia udah pakai lampu LED meskipun belum proyektor, tapi udah LED kayak Honda Vario. Dan ini yang modelista, pakai body kit modelista. Kalian lihat deh, bumper depannya tuh mirip kayak Honda CR-V Turbo yang facelift ya. Dan buat tipe yang mahal-mahal ada lampu LED di sebelah sini. Dan kalau kita bicara dimensi, sebenarnya mobil ini sedikit lebih panjang daripada yang lama. Wheelbase-nya juga melar sekitar 0,1 meter ya kalau nggak salah ingat. Dan tingginya sama, meskipun kelihatan kalau mobil ini atapnya lebih rendah, padahal tingginya itu sama. Dan bicara proporsi, kalau dibanding sama Innova yang lama, dia punya overhang depan itu lebih pendek dari Innova lama. Tapi seperti yang gue bilang tadi, wheelbase-nya itu lebih panjang daripada Innova lama. Dan kalau kita bicara ground clearance, dia sekitar 185 mm untuk ground clearance Innova Zenix. Jadi jarak dari aspal ke bodi 185 mm dan overhang belakang juga lebih pendek daripada Innova yang lama. Dan kalau yang varian hybrid, di pintu depan itu ada tulisan hybrid. Agak techy sih, mendingan di fender aja gitu, nggak usah di pintu. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini lampunya udah LED, tapi mirip gak sih sama lampunya Rasterios? Dan mobil ini adalah mobil yang paling banyak emblem di belakang. Logo Toyota, Kijang, Innova, Zenix, V. Belum yang hybrid, ada hybridnya di sini. Ini dan Kijangnya tuh kecil banget, kayak cuma tempelan lupa gitu. Ini kayaknya Kijang itu pelan-pelan pengen digeser gitu. Gak tahu. Nah, kalian kan kalau dari samping terutama nih, lekukan bodi yang ini sama yang ini bikin dia mirip sama Toyota Highlander. Mirip banget ya. Dadah. Nah, terus kalau penampilannya tergantung varian ya. Jadi, kalau Kijang Innova Zenix yang baru itu peleknya ada yang 16 inci, 17 inci, 18 inci. Nah, ini yang paling kecil, dia tuh ukurannya 16 inci ya, dan dia pakai ban Dunlop NACF. Tapi kalau yang 18 inci di tipe Q Hybrid ya, dia pakai pelek 18 inci dengan ban Dunlop SP Sport. Itu bannya agak kebagusan sih buat sebuah Innova, tapi oke lah. Tapi kalau kalian lihat secara proporsi gitu ya, biarpun udah ada pelek yang 18 inci yang paling gede atau 16 inci atau 17 inci kayak begini, dia tuh profilnya masih agak aneh, kayak spakbornya gede tapi peleknya atau rodanya itu kecil banget, kayak harusnya diisi 19 atau 20 biar tampilannya itu makin paripurna. Bahkan ini bagian belakang ini dia tuh offset atau fitmentnya itu nggak separah Innova atau Venturer lama, tapi masih agak masuk gitu loh, nggak rata sama bodi. Apalagi kalau nggak ada cladding kayak gini, bakal lebih wagu lagi. Oh iya, buat Innova Zenix yang baru, rem depan belakang cakram semua, tapi nggak ada lagi gearbox manual buat Innova Zenix, adanya semua pakai eCVT buat yang hybrid dan CVT buat yang non-hybrid. Nah, buat yang masih pengen beli Innova diesel, tenang aja, Innova diesel yang lama masih dijual. G manual, otomatis, bensin, atau diesel. Jadi lengkap ya mau pilih. Tapi kalau kalian masih komplain, oh mending Innova lama, itu berarti kalian coba caper. Dan Toyota tahu ya, banyak banget yang seneng sama Innova diesel. Dan karena Zenix udah nggak ada dieselnya, sampai dikasih peringatan sama Toyota. Unleaded fuel only, no diesel. Ingat, ini diisinya pakai bensin ya, bukan solar. Nah, buat Kijang Innova Zenix yang hybrid, dia pakai mesin 2000 cc 4 silinder non turbo hybrid. Ya, dia pakai mesin M20A FXS sama kayak Toyota Foxy atau Toyota Prius yang hybrid. Tenaganya 186 PS, tapi itu gabungan 152 PS dari tenaga bensin sama 113 tenaga kuda dari tenaga listrik. Nah, kalau buat torsinya itu gabungan 187 Nm yang bensin sama 205 Nm, gede banget ya, dari yang listrik. Nah, ngomong-ngomong dia penggerak roda depan, transmisi yang hybrid ini eCVT, dan jenis baterainya itu NiMH, Nickel Metal Hydride. Sebenarnya ini bukan teknologi baterai yang paling canggih, karena kan kalau mobil listrik sekarang kayak misalnya Toyota BZ4X, Hyundai Ioniq 5, Tesla, dan kawan-kawan itu pakai baterai lithium ion, ini pakai baterai yang masih ada nikelnya. Terus buat kalian yang penasaran, di mana sih baterai buat sistem hybridnya? Ada di sini. Jadi mirip ya sama mobil hybrid lain, itu loh yang terkenal. Iya, Suzuki L3 Hybrid. Terus kalau misalnya penasaran, itu baterainya garansi 8 tahun atau 160.000 km. Nah, mungkin kalau kalian nanya-nanya, ya
Kalau durability ya belum tahu kan, ini mobil masih baru ya. Tapi jangan disamain sama Prius, Camry dan kawan-kawan karena teknologi baterainya beda. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, Camry, Prius gitu kalau misalnya lagi ganti baterai hybrid ya itu bisa 40 atau 50 jutaan per 8 tahun. Sekarang kita ke dalam, tapi kita lihat kalau misalnya dia tuh udah nggak pakai chassis leather frame, berarti pakai apa dong? Nah, dia pakai TNGA, Toyota New Global Architecture, dan tipenya GAC yang sama kayak Corolla Altis, Corolla Cross, Prius, CHR, dan Toyota lain. Nah, terus kalau misalnya kalian penasaran kayak ngolong gitu ya, di bagian kolong depan itu masih ada kabel-kabel orange yang high voltage atau tegangan tinggi itu ya, itu buat sistem hybridnya. Mungkin nggak sebanyak Wuling tapi tetap aja ada, just for you know aja gitu loh. Dan sekarang Toyota Kijang Innova Zenix udah pakai TSS atau Toyota Safety Sense 3.0 yang sama kayak Toyota Foxy dan Toyota BZ4X. Sekarang kita lihat bagasinya, dan mobil ini kan udah 400 sampai 600 juta ya, yang paling mahal tuh 611 juta. Dia udah pakai power tailgate. Ya, bagus lah kalau buat mobil harga segini ya. Bukan bagus, harusnya udah standar. Dan karena emang dia lebih gede, panjang, lebar, dan kawan-kawannya, bagasinya juga jadi lebih lega, dan bibirnya nih kayaknya sedikit lebih turun ya daripada Toyota Innova yang kemarin. Dan kalau buat ban serep, dia ada di bagian kolong sini. Terus kalau pengen dilipat, lipat aja kayak biasa. Jadi kita baru baca ya, di sini ada stiker buat voice command buat buka atau tutup pintu bagasinya. Ada tulisan di sini kayak disuruh bilang Hi Innova buka pintu atau Hi Innova tutup pintu. Dan katanya sih ya bisa dari sini karena ada stikernya nih di sini nih. Kita coba aja. Hi Innova tutup pintu. Hi Innova tutup pintu. Gak berguna ah. Sip, akhirnya masuk ke dalam interior Toyota Kijang Innova Zenix. Dan di sini kita banyak melihat perintilan yang mungkin sama kayak beberapa Toyota lain. Misal, dia pakai instrumen cluster yang sama kayak Toyota Corolla Altis Hybrid, terus sama juga kayak Toyota Foxy Hybrid, dan ini juga kembali ke Innova Zenix. Bukan kembali ya, akhirnya datang ke Innova Zenix. Nah, yang sebelah kiri ini buat meteran kayak charge, eco, sama power kayak di Toyota Hybrid lainnya. Yang bagian tengah ini layar speedometer buat kayak MID, buat TSS, dan kawan-kawan. Nah, yang sebelah kanan ini buat bensin sama buat temperatur mesinnya. Nah, terus kuncinya kayak gini, masih kayak kunci Innova, Fortuner, dan kawan-kawan. Beda di belakang cuma ada tulisan Innova. Gue kira bakal ada Kijang atau Zenix, tapi ya nggak ada. Terus setirnya, dia bisa tilt dan teleskopik, bisa naik turun. Sama di bagian tengah kita dapat head unit dari Toyota lokal seperti biasa, dan menunya juga ya relatif standar lah. Ada buat Apple CarPlay, ada buat Android Auto, dan kalau kita lihat apps yang lainnya dia ada buat kartu prabayar nih, buat Mandiri, e-money, sama flash BCA. Tidak penting karena HP sekarang juga bisa NFC Toyota. Nah, kalau kita turun ke bagian tengah sini kita dapat AC digital dengan auto climate control, tapi sayangnya belum dual zone dan ya standar-standar aja sih. Tapi untungnya dia masih pakai tombol fisik beneran ya. Bagus nih, nggak kayak Volvo gitu kan. Terus ini persnelan CVT-nya, dia ada PRND dan ada mode sport. Kalau kita geser ke bagian sini, sport, ini naik gigi, ini turun gigi. Dan rem tangannya udah elektrik. Ini ada brake hold. Di bawah ini buat ngatur drive mode-nya. Dia ada power, ada eco, dan ada normal. Nah, yang bawah ini karena dia mobil hybrid, dia bisa EV mode atau berjalan dengan tenaga listrik aja. Meskipun kalau kita mengacu pada sistem hybrid Toyota ya, bukan plug-in hybrid, paling cuma kayak 1 atau 2 km aja ya. Oke, di bagian bawahnya lagi ada tombol buat stability control. Nah, tepat di bawahnya ada 2 port USB-C. Terus kalau posisi duduknya ya sebenarnya beda banget sama Innova lama. Kan kalau Innova lama kan berasa tinggi ya. Ini dashboardnya juga dibikin agak tinggi, jadi agak kesedan-sedanan tapi nggak sedan juga gitu loh. Ya gitulah pokoknya. Terus untuk yang tipe ini, jok depan pengemudi masih manual buat naik turun, maju mundur, sama rebah atau tegaknya. Jok penumpang depan juga manual, dan kalau buat bahan-bahan ya sebenarnya standar-standar aja. Malah kalau kalian bisa dengar plastik, cuma di bagian sini empuk, di bagian sini plastik, dan di bagian sini empuk juga. Sama nih jahitannya berantakan nih. Di sini berantakan nih. Dan tepat di bawahnya ada 12 volt. Ada juga laci standar ini ya. Sayang nggak dikasih kain buat meredam biar barang kita nggak kelotak-kelotak gitu. Ini mobil 600 juta loh Toyota. Di bagian bawah ada karpet, dan di pintunya ada lapisan atas bawah ya. Jadi yang atas itu empuk, yang bawah itu plastik, dan ada kantong di masing-masing pintu. Nah, ngomong-ngomong kantong, gue heran kenapa Toyota nggak ngasih center console yang bisa dibuka kayak begini aja. Karena dibukanya dia tuh begini. Jadi cuma pengemudi yang bisa akses kotak bagian tengah ini. Kenapa nggak bikin yang bisa dibuka dua gitu loh, kayak misal di Alphard gitu kan bisa dari sini, atau biar adil yang dari tengah. Aneh. Dan di sini juga ada wireless charger buat HP kita. Atau kalau nggak pengen, kita bisa angkat dan ada kantong yang lebih gede lagi.
Ada dua cup holder di sini, sama dia udah pakai adaptive cruise control dan lane keep assist sebagai bagian dari TSS 3.0 yang sama kayak Toyota Foxy. Dan seperti yang bisa kalian lihat, untuk pertama kalinya sebuah Kijang punya panoramic sunroof. ADC yang bagus nih, tambahannya yang bagus. Terus di dekat dengkul pengemudi ini ada buat ionizer, buat AC, sama ada auto high beam. Ini buat ngatur sorot lampu depan, sama ini buat alarm, terus ini buat buka atau tutup pintu bagasi. Terus ada voice activation atau voice command buat buka tutup pintu bagasi. Sebenarnya ini fitur yang nggak jelas juga sih, karena buat apa? Kan yang beli Toyota tuh tinggal bilang, Pir atau Pak gitu, atau Bu, tolong bukain pintu bagasinya. Fitur nggak berguna. Oke, masuk ke kabin baris kedua Toyota Kijang Innova Zenix. Dan kalau kalian pengen melihat di mana worth-nya memiliki atau membeli sebuah Toyota Kijang Innova Zenix, itu ada di sini. Jadi, untuk pertama kalinya sebuah Toyota Kijang Innova, dia punya sandaran betis ala jok-jok ottoman kayak di Nissan Elgrand, kayak di Toyota Alphard dan Toyota Velfire gitu ya. Ini gila sih. Dan oh ya, gue lupa ngomongin jok depan, tengah sama belakang itu semuanya pakai kulit buat yang varian yang kayak mungkin V atau Q ke atas ya. Dan ada juga dua monitor tengah atau RSE ya, rear seat entertainment. Dan karena dia punya panoramic roof, kisi AC-nya dipindah ke kanan kiri. Ada satu di sini, sama satu lagi di sini. Nah, jadi tadi kan kalian udah lihat kalau sandaran betis ya itu pakai tombol, tinggal tekan buat dinaikin atau diturunin. Sandaran punggungnya juga otomatis, jadi pakai tombol aja buat direbahin atau ditegakin. Tapi maju mundurnya manual. Ya, oke lah. Terus ngomong-ngomong soal ruang ya, tinggi gue 178 dan depan ini nggak tahu posisi nyetir siapa. Ruang kepala ya oke lah, biarpun mobil ini tingginya kan sama aja kayak sebelumnya ya, nggak ada penambahan tinggi. Ruang kaki juga bagus, ini 10 jari, kecil. Tapi ya itu dia, karena bisa dimaju mundurin, lebih fleksibel. Dan kalau misalnya di mobil-mobil lain, katakanlah kayak VW Tiguan Allspace gitu ya, kan ada meja di sini ya. Ini nggak ada, adanya meja di bagian sini. Kayak Toyota Foxy, ada dua cup holder, satu tray khusus yang nggak tahu buat apa. Dan ini tuh nyatunya sama meja yang sebelah kanan. Terus kalau misalnya pengen captain seat beneran gitu ya, meja ini bisa dilipat atau buat akses penumpang ke bangku yang paling belakang. Nanti kita coba. Sama ada armrest di bagian tengah buat penumpang kiri kanan. Jadi kalau mau duduk itu bener-bener berasa kayak, kayak bukan Innova, kayak lebih di atasnya lagi gitu. Dan buat ngatur AC-nya kayak berapa fan speed-nya dan kawan-kawan, itu ada di bagian sini. Dan mobilnya juga punya ambient lighting ya, ambient lighting warna biru di bagian kanan sama kirinya. Ada cantolan juga di sini. Dan bagian lantainya ini rata karena dia mobil penggerak roda depan ya. Terus kalau buat bahan-bahan di belakang, di sini tuh plastik. Di sini juga plastik gitu ya. Cuma di bagian sikut kita itu ketemu sama bahan-bahan kulit yang ya lumayan empuk lah. Sama power window. Terus di bagian tengah ada dua charger. Tapi kalau di depan kan USB-C, di belakang juga USB-C. Pas lah ya. Dan jadi kalau misalnya kalian duduk di belakang sini atau di tengah sini buat yang captain seat, kalian akan merasakan worth-nya memiliki Innova Zenix dibandingkan sama Innova lama yang belum tentu ada kemewahan-kemewahan seperti ini atau sandaran betis tadi. Kita ke baris ketiga. Sekarang gimana rasanya duduk di bangku yang paling belakang di baris ketiga gitu ya. Toyota bilang sih lebih lega, cuma ya sebenarnya mungkin ada benernya gitu ya. Tinggi gue 178 dan karena jok tengah ini bisa diatur maju mundur, jadi bebas mau semundur ini atau semaju gini, pokoknya terserah, kompromi aja sama penumpang di tengah. Dan ini adalah headrest buat baris tengah sini. Dan ini bawaan dari Innova Reborn yang lama. Jadi tempel ke sini. Kalau misalnya lagi pengen naruh orang di sini. Tapi kalau nggak ada, taruh aja di bagasi. Oke, baik lagi soal ruang. Ruang kepala, ya oke. Ruang dengkul, ya oke-oke juga. Tapi kan tergantung sama posisi jok tengah tadi ya. Dan ini kursinya enaknya udah agak naik dikit ya. Tapi tetap aja nggak menyangga paha kita dengan bener. Lagian jok baris ketiga mana pernah enak sih. Ada cup holder di kanan sama kiri. Dan ada power outlet 12 volt di sebelah kirinya. Sama untungnya di penumpang baris ketiga kita juga dapat ventilasi AC kiri kanan. Oke, jadi apa kesimpulan kita soal pertama kali melihat Toyota Kijang Innova Zenix Hybrid? Nah, panjang banget sih. Tapi ini bener adalah sebuah evolusi besar atau revolusi dari Innova. Dari leather frame, terus RWD, dan menjagokan mesin diesel tiba-tiba jadi monokok, penggerak roda depan, ECVT, dan berteknologi hybrid. Yang mungkin banyak yang menyayangkan diesel udah nggak ada lagi di generasi baru, tapi kan tetap aja. Yang lama, yang dieselnya masih ada, meskipun ya terbatas penjualannya cuma buat fleet doang ya. Dan
mobil ini emang membesar dari lama, jadi lebih lega dan makin kelihatan kayak mobil mewahnya, terutama dengan jok tengah yang ada ottoman, sandaran betis, dan bagian depannya itu benar-benar simple ya, malah agak mirip-mirip ke Foxy Foxy ya di bagian dashboardnya ya, bukan mukanya. Tetapi banyak juga gimmick-gimmick yang nggak berguna, kayak misalnya buat baca kartu prepaid, terus voice comment buat bagasi apa sih itu nggak jelas banget. Tapi jelas yang akan berbeda dari Innova ini adalah driving experience-nya. Karena gimana pun juga, hybrid itu pasti nyetirnya beda sama diesel dan bensin. Nanti kita akan coba kalau misalnya ada unit testnya. Oke, itu aja dari Autored Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.